suruh pelajarin, kalau nggak kita rombak lagi panitia. Enak banget. Rifki nih yang penting harus ada Rifki. Dia Udah, kemana sih? biarin dia. Udah aku chat, udah aku kata-katain sih. Udah ini udah aku record nih. Udah ya, kita buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta kenapa mukanya nggak ditongolin? Aku doang ini, aku juga mukanya hitam ini. Ini karena kameranya jelek ini ya di laptop aku. Sudahlah, biarkan saja. Oke, terima kasih panitia yang ada di grup 10 orang, tapi cuma nongol 4 orang di sini. Sisanya ada beberapa yang tidak bisa. Nggak apa-apa lah, nanti ini udah saya record, nanti mereka, nanti saya share di YouTube, nanti mereka biar lihat aja hasil rapat kita. Pokoknya suka nggak suka, ikutin aja. Oh, Intan baru masuk nih. Oke. Intan baru masuk. Oke ya, jadi CGTA ini tadi saya sebenarnya agak ragu mau adain lagi apa enggak, karena saya bingung bikin konsepnya, jujur aja. Tapi Pak Dedi nanyain terus kapan nih yang acara kampus-kampus itu, terus juga dari Kamarionya nanyain terus CGTA ada lagi nggak nih gitu, karena uang CGTA itu masih ada sekitar 250.000 yang tahun lalu gitu. Jadi sayang banget kalau nggak dipakai tahun ini. Jadi kita masih nggak dipakai, iya. Terus juga masih ada souvenir tahun lalu. Jadi nanti insya Allah kita bisa pakai lah. Sumpah betul banget ini. Gitu, yes. Terus, saya baru kepikiran istilahnya baru sempat megang proposal, karena Rifki itu dari kemana nanyain dulu, cuma emang saya cuekin karena ribet banget ya belajar online teh. Jadi banyak laporan tapi kita nggak pernah ketemu, makanya nggak kepegang proposal kalian teh. Jadi yang kepegangnya proposal OSIS dulu dari kemarin. Ya, dan ini aku sih dari malam udah bikin konsep acara untuk CGTA-nya. Nanti kita diskusikan aja mau bentuknya kayak gimana. Nah, kemarin itu kan proposal yang diajukan sama Rifki itu kalau nggak salah dia konsepnya tuh kayak tahun kemarin ya. Tahun sebelumnya itu kan kita konsepnya itu jadi tiap kampus itu promosi. Kayak gitu. Jadi kita ngundang setiap perwakilan setiap PTN. Nah, setiap PTN itu promosi tentang kampusnya, ada jurusan apa aja, cara masuknya dan segala macam. Kayak gitu. Nah, cuma kan kalau kemarin itu kan kita offline, jadi punya waktu banyak, tapi emang pesertanya dikit. Itu yang datang tuh dikit, malah banyakkan panitia yang datang. Gitu. Iya, tahun lalu ya. Ya, tapi sih jujur Pak Ubay sangat memuji acara CGTA yang kemarin, karena memang dari segi acara kita rapi banget. Tapi terus persiapan juga 2 bulan, terus alumni yang kita undang juga benar-benar alumni yang berkompeten. Jadi makanya Pak Ubay sempat minta diulang lagi CGTA-nya, cuma Mario udah nggak sanggup. Gitu. Nah, tahun ini kita mau nggak mau pakai online. Nah, saya sih berharapnya dengan pakai online ini lebih banyak nih pesertanya. Karena kan mereka nggak harus datang ke sekolah nih. Cuma kita membungkus acaranya seperti apa, kita harus omongin sekarang. Gitu. Nah, saya mau tanya dulu nih sama kalian, pernah ikut ini nggak webinar online? Enggak, Bun. Ih, sayang banget sih kamu nggak pernah ikut webinar online. Nah, kalau kita sih, saya sih kemarin agak kepikiran webinar online itu ya karena memang saya sering ikut webinar, jadi kurang lebih kita pakai konsepnya kayak yang udah ada aja. Jadi pakai Zoom, nanti saya coba cari Zoom yang berbayar, OB ada linknya, mungkin kita akan bayar 150.000 atau 100.000 untuk pakai Zoom itu sepuasnya. Jadi kita nggak terpaku sampai 40 menit. Bisa 2 jam. Iya. Gitu. Jadi modal dikit lah, modal dikit. Jangan pakai Google Meet. Gitu ya. Zoom jadinya ya. Nah, insya Allah sih pakai Zoom. Nah, ini saya udah buat konsepnya, nanti coba kita bicarakan ya. Mau bentuknya kayak gimana. Nanti kalian ini aja speak up aja nggak apa-apa untuk untuk ngasih pendapat. Nah, ini kan CGTA 2021. Ini kan program kesiswaan sama emang kegiatan rutin. Terus tujuannya itu ya menjalin tali silaturahmi sesama warga SMA Pro dan juga dengan alumni. Kemudian yang paling pokok itu adalah memberikan informasi kepada siswa Anizomia khususnya kelas 12 tentang dunia perkuliahan, beasiswanya, dan dunia kerja. Jadi kita sebenarnya CGTA itu nggak terfokus untuk kuliah doang sih, tapi kita juga memfasilitasi, memberikan informasi buat alumni-alumni, calon alumni yang mereka nanti prospeknya mau kerja dulu.
Nanti kita akan hadirkan juga kakak-kakak yang memang dia sudah sudah sukses di bidang pekerjaannya masing-masing gitu. Jadi mereka memberikan motivasi gimana sih caranya daftar ngelamar kerja, terus apa sih yang harus dipersiapkan, terus wawancara, bikin CV dan segala macam gitu. Jadi nggak terpaku sama kampus doang gitu sih. Kalau saya sih tahun kemarin juga kita gitu, kita menghadirkan Kak Rey yang sudah kerja di S1 di negara gitu. Jadi dia memberikan informasi lah seputar dunia pekerjaan. Nah, ini timeline-nya. Jadi saya mau coba ngajin proposal tanggal 28 besok ke Pak Dedi, karena Pak Dedi udah nanyain, gitu kan. Terus kita harus koordinasi dengan alumni, gitu kan. Tanggal 29 sampai tanggal 31. Nah, kita nentuin nih alumni siapa aja yang mau kita undang. Nah, sama nanti nih yang agak berat bikin poster. Mungkin nanti Siri deh tuh. Farel, kok Siri sih? Farel sama Afifah ya. Nanti dibantu sama yang lain yang memang bisa untuk ngedesain poster. Kita nanti akan bikin poster acaranya untuk menarik minat mereka lah, minat dari kelas 12 dan anak-anak SMA Pro untuk ikut kegiatan ini. Nanti di poster itu ada foto pembicaranya, alumni-alumni yang akan hadir seperti itu. Itu publikasi lah istilahnya. Nah, nanti tanggal 2 Januari kita coba adakan technical meeting sama alumni yang memang nanti mau mengisi acara. Jadi biar mereka tahu nanti mereka ngomongin apa aja gitu loh di acara ini, di acara CGTA yang sekarang ini. Nah, pelaksanaannya sih ya saya sih bikin timeline-nya tanggal 9 sampai tanggal 10 gitu, pakai Zoom meeting. Tapi kalau kita mau mundur space-nya, mengingat tadi tanggal 15 Februari mereka baru input nilai, ya nggak apa-apa gitu. Ya, ini timeline-nya. Nah, ini konsep acaranya tahun lalu kan promosi kampus. Jadi mereka presentasi, kita ngasih waktu ke alumni itu satu kampus itu sekitar 10-15 menit untuk mereka menjabarkan di kampus mereka tuh ada apa aja sih. Kayak gitu. Ada ada jurusan apa, cara masuknya. Memang ada motivasi juga tapi sedikit. Nah, di CGTA ini kita mau cuma motivasi aja. Gitu. Karena kita terbatas juga sama waktu sih, walaupun kita nanti pakai Zoom yang motivasi boleh. Jadi kalau saya pikirannya gini loh, kalau promosi kampus itu kan sama tuh kayak tahun kemarin. Jadi misalkan UI kita ngundang Kak Labian nih nanti, nah Kak Labian nanti akan menjelaskan di UI itu ada apa aja masuknya, terus jurusannya apa aja, terus programnya apa aja, terus gimana SPP-nya dan segala macam gitu. Nah, kalau motivasi itu mungkin lebih ke gini ya, kayak saya tuh kepikirannya kita nanti menghadirkan alumni-alumni yang dia tuh dapat beasiswa di kampusnya kayak gitu. Terus ada juga kan alumni yang dia jurusannya IPA, nyebrang ke IPS. Nah, itu gimana tuh kayak strateginya kakak-kakak itu kok dia bisa dari IPA, karena kan banyak banget pasti nih anak kelas 12 yang dia anak IPA tapi nggak jurusan IPS gitu. Iya, bimbang. Gitu. Jadi kayak seperti itu terus kayak yang nggak lulus di senam PTN tapi dia lulusnya di UM. Nah, itu dia posisinya seperti apa gitu. Karena kan anak-anak itu biasanya kelas 12 itu terpaku di senam PTN, terus ketika nggak lolos jadinya ngedown apa gimana gitu. Padahal sebenarnya senam PTN itu bukan satu pintu yang untuk ke perguruan tinggi gitu. Dan nanti juga saya akan menghadirkan kampus swasta karena kan ya kita jangan terpaku juga dengan yang negeri, swasta pun banyak yang bagus dan kita harus punya strategi juga milih swasta itu yang kayak gimana. Terus kan swasta itu juga ada beasiswa, semakin kita lama daftarnya itu semakin kecil peluang beasiswanya gitu. Jadi kita nggak hanya kampus negeri, tapi swasta juga kita hadirkan seperti itu. Nah, ini kita perlu persiapan. Jadi mau apa nih? Kira-kira kalian ada pendapat tidak? Kita mau pakai yang mana? Mau promosi kampus? Motivasi kayak tapi kalau mau ada promosi kampusnya juga nggak apa-apa. Maksudnya kayak promosi kampusnya lebih sedikit gitu, lebih banyak di motivasinya gitu, nggak apa-apa. Jadi gimana? Mau promosi apa motivasi nih? Kalau promosi berarti mungkin ini aja kali yang promosi kampusnya itu yang motivasi aja apa gimana? Mau satu-satu aja.
Maksudnya satu gitu. Apa satu gimana? Terserah sih. Kalau saya sih lain kayak gimana? yang lain. Jian kasih pendapat dong. Emang dua-duanya nggak bisa, Bun? Takutnya waktu, Neng, dan kita terlalu banyak mengundang alumni gitu. Khawatir sih kalau saya kayak tahun kemarin aja kita memplot berapa alumni gitu ya, berapa PTN gitu. Ternyata ada beberapa 5 PTN atau berapa PTN gitu dia nggak bisa hadir gitu. Dan mereka juga kan harus mempersiapkan PPT seperti itu. Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau mau promosi kampus, tapi jadinya nanti banyak banget alumni untuk acara takutnya kita bingung sendiri, sedangkan kita online gitu. Kekurangannya kan kita pakai online nih sekarang. Memang ada kekurangan, ada kelebihannya juga sih. Kelebihannya ya kita tadi bisa, mudah-mudahan banyak yang ikut. Cuma kekurangannya kalau banyak alumni, ya kita harus siap ribet. Nanti kamu harus nyiapin alumni ini, belum nanti kendala jaringan dan segala macam. Takutnya gitu doang sih, Dian. Gimana? Iya, benar. Kayaknya motivasi aja nggak sih, Bun? Motivasi aja, Bun. Motivasi aja ya. Yang lain, Aji. Iya. Aji tulis. Motivasi aja, Bun. Intan mana Intan? Ini alumni panitia tuh menong lagi ya. Intan, sulis. Motivasi. Oke, berarti kita motivasi aja ya. Nah, tadi saya pikirannya gini, kalau emang kita mau motivasi, pertama yang mau saya undang itu ada tadi siapa? Oh, Kak Rike. Kak Rike ini dia UNJ. Rike itu alumni alumni angkatan 18. Oh, lama ya. Dia di atasnya Kak Amel. Oh. Dia itu UNJ Bahasa Arab. Pendidikan Bahasa Arab. Keren. Nah, Kak Rike ini dia masuk jalur UM, ujian mandiri di UNJ. Gitu, dan dia dapat bidik misi. Wow, gimana? Iya, dia dapat beasiswa bidik misi. Jadi dia ngajuin, tapi dia ngajuin bidik misinya itu setelah dia kuliah. Gitu loh. Nah, kita kan bisa dapat tuh infonya. Caranya gimana tuh ngajuin bidik misinya setelah kuliah, apa aja prosesnya. Gitu. Kalau saya sih kepikirannya pertama itu Kak Rike, terus karena dia ada bidik misinya kan, terus juga dia lintas jurusan. Dia anak IPA tapi ngambil ke IPS. Nah, itu. Iya, keren kan Kak Rike? Sekarang lagi keren. Nah, yang kedua itu cewek Rike atau namanya Rike Putri loh. Cowok dari mana? Rike bisa nama cowok. Emang iya tuh. Rike, terus yang kedua itu Najwa Salamah. Kamu kenal nggak yang kemarin baru lulus? Iya. Nah, Najwa Salamah ini di UIN Jogja. Wow. Dia jurusan Iya, UIN jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan Sosial. SOS dia. Nah, Najwa Salamah ini masuk lewat jalur mandiri juga kalau nggak salah dia. Cuma kalau tahun kemarin itu kan ujian mandirinya itu pakai nilai rapot. Jadi dia nggak tes kayak Rike. Jadi dia pakai nilai rapot. Nah, uniknya Najwa Salamah ini dia itu dari senam PTN dia nggak diterima. Terus SBMPTN dia nggak ikut. Terus mandiri dia ikut di UIN. Kemudian sempat digantung karena berkasnya lulus, tapi ternyata tahap 2-nya dia nggak lulus. Gitu. Nah, akhirnya dari detik terakhir dia daftar di Jogja. Kita dapat di Jogja. Jadi positifnya ya dari Najwa itu ya dia bisa maksudnya bisa bisa terus usaha lah walaupun dia di senam PTN nggak diterima. Di UIN dia nggak diterima, udah ikut ujian mandirinya, sempat lolos berkasnya, tapi di tahap 2 dia nggak lolos kayak gitu. Gitu. Kalau saya sih yang saya tahu itu ya gitu. Itu tahun kemarin ya, Bu? Tahun kemarin. Dia sekarang di Jogja, UIN Jogja, cuma kuliahnya masih online sih, jadi belum di sana. Gitu. Terus yang ketiga, saya mau manggil Kak Yanti. Kak Yanti, iya. Kak Yanti yang ngajarin fisika dulu. Iya. Kak Yanti itu kan di Unindra.
jurusan pendidikan fisika. Karena walaupun di swasta, ya itu kan sangat berprestasi kan. Jadi di swasta itu juga kan kita nggak selamanya swasta itu jelek. Jadi kita mau menonjolkan nih di swasta itu ya tetap bisa berprestasi gitu. Kayak nanti kan banyak prestasi itu dia, makanya dia Saya juga nanti rencana mau swasta. Oh gitu, di mana? Iya, di KJ. Institut Kesenian Jakarta. Oh bukan IKJ yang seni-seni itu ya? Ya, jadi saya sih kalau sebenarnya sih yang di swasta banyak ya kayak Kariska Indriani, cuma agak susah ngonteknya. Jadi yang lebih gampang tuh Kayanti. Gitu. Dia di Unindra, sekarang lagi bikin skripsi dan dia banyak prestasi, jadi bisa motivasi ke teman-teman yang nanti masuk di swasta gitu, jeblos nanti di swasta, bahwa di swasta itu juga dia juga dapat beasiswa. Nggak selamanya juga kayaknya juga dapat beasiswa kok dia, cuma saya belum nanya beasiswanya apa. Dia ngajuin beasiswa, dapat dia beasiswa gitu. Nah nanti kan kalian bisa perjuangannya seperti apa gitu. Terus yang terakhir dari dunia kerja, Sabto ini alumni angkatan 17. Jauh. Nah, jadi 17. Kirain 17 di bawahnya kayak Kirain 11. Tua banget ya Allah. Nah, Kak Sabto ini dia kerja di anak perusahaan Pertamina kalau nggak salah dia. Kak Sabto itu kerja di anak perusahaan Pertamina, dia jadi kayak asisten bos gitu kalau nggak salah sih. Dan dia sudah berkeliling Indonesia, karena dia cuma lulusan SMA. Gitu. Atau bisa juga pakai dia alumni 17 juga. Dia sekarang di JDID. Tapi bagian apa saya lupa ya, tapi udah di atas juga sih. Gitu. Jadi nanti kita bisa tanya antara dua orang inilah mana yang lebih siap gitu kan. Mana yang lebih siap untuk nanti ngasih sharing ke teman-teman yang kelas alumni kelas 12-nya, cara daftar kerja dan segala macam gitu. Kalau saya sih pengen 4 orang ini aja perwakilan lah untuk memberikan motivasi. Ya kalau emang mereka nanti mau promosi kampusnya ke kalian nggak apa-apa. Tapi hanya ya kampus mereka aja sih yang bisa dipromosikan gitu. Karena kalau kita mau ambil promosi kampus yang tadi Jian bilang itu ada sekitar 25 kampus yang bisa kita hadirkan ya di listnya gitu. Cuma ya gitu. Ya, maksudnya takutnya 40 kampus dengan waktu satu kampus tuh berapa menit belum tanya jawab dan segala macam, takutnya ribut kebanyakan gitu. Takut keburu bosan. Kita pernah live lagi kan kalau kayak gini kan kita walaupun ada kemungkinan banyak yang nonton, kita nggak bisa menghindari kalau mereka mau keluar. Iya, nggak bakal keluar aja. Tentu mereka bakal stay sampai akhir. Gitu. Nah, kira-kira kita mau kasih waktu mereka untuk presentasi berapa menit nih? Berapa? 10 kecepatan nggak, Bon? Enggak sih. 10. Enggak ya? 10 bisa sih. Tapi itu udah tanya jawab apa belum? Belum ya? 10 menit kali ya, terus nanti, tanya jawab. Nanti mungkin tanya jawabnya kita gabung di belakang gitu loh, Rel. Tanya jawabnya kita gabung di belakang. Untuk nanti, ya kalau misalkan nanti mereka bebas aja sih. Kalau saya sih, misalkan mau nanya ke Karike, mau nanya ke Kak Najwa atau ke Kak Yanti gitu, atau ke Kak Sabto, nanti mereka yang nentuin sendiri. Iya, cuma nanti kita kan panitia bisa nge-handle, misalkan nanti kita omongin nih sistem acaranya, kita mau tanya jawab itu mereka yang on cam atau mereka ketik dulu di chatnya gitu. Kita bisa setting sih, misalkan gini, nanti yang tak cari yang nanya ke Karike 2 orang tanyain suruh on cam jadi biar adil gitu loh. Kalau saya sih pengennya gitu. Ya kayak webinar yang udah ada lah. Kalian tuh ikut webinar sih ya. Ikut dong webinar. Nah, ini ada yang mau kasih ide nggak? Apa ya? Tulis mau ngasih ide. Yang lain gimana? Aji. Yang lain. Aji nyimak doang nih. Ini kayak kita fit call berdua nih, Bun, kayaknya. Sumpah, Idenya tuh bingung gitu ya. Itu menarik ya.
Kenapa Jian bingung di mana Jian? Bukan Jian. Siapa itu? Intan, Sulis. Tulis. Oh, iya udah. Ayo Sulis, mau ada ide apa? Jian, Intan, Aji, nyimak doang. Mana sih Rifki? Nih, Tahu tuh, mana sih dia? cari. Tadi kemana nih mulu loh? Kapan sih GTA? Ini nggak datang. Kayaknya dia tidur siang deh, Bun. Ini sore kali. Yang kayaknya sih dia tidur, tapi nggak tahu. Ayo Jian, Sulis Terus Naila ada. mana Naila? Nggak tahu deh. Naila kan ada acara katanya. Insya Allah kan dia mah. Oh iya. Sulis ada masukan mungkin? Belum ada, Bu. Belum ada. Apa kamu bingung dengan konsep saya? Enggak, paham kok. Pak Jian, gimana Jian? Paham. Paham. Aji? Si Aji malah di mute. Nah, Intan, mukanya gambar. Ini nggak ada yang lulus kedokteran, Bun? Ada Kak Lili di UI. Apa mau tampilin Kak Lili? Iya, kalau bisa, Bun. Iya, seru aja gitu, Bun. Kak Lili. Motivasi masuk kedokteran. Apalagi UI. Iya, ya mantap. Fabian asli Lili. Dia pasti jadinya kalau pakai Kak Lili ada semua alumni dari 17, 18, 19, 20. Iya, lengkap. KG UI. Dia lewat senam PTN dia. Yang di UI baru kali li aja ya, Bun? Iya, baru Kak Lili aja. Yang Dokter lain apa, Bun? Dokter gigi. Ini KG. Wow. Fakultas Kedokteran Kedokteran gigi bukan sih? Iya. Udah yang- lulus, Bun. Belum deh, Belum. baru kemarin. Angkatannya Kak Amel loh. Dia baru semester 3 sekarang palingnya. Yang mukanya di spanduk tuh kan? Iya, emang iya, Bang? Iya, Emang di itu kan di Yang mana? di sekolah Iya kali ya? Nggak tahu deh. ada Yang mana tahu. sih? Iya, ya udah. Kobe Yang kan suka kedokteran gigi. masukin muka orang. Ya boleh kalau mau ngundang Kak Lili nanti mungkin dia sekalian nanti bisa ngasih motivasi juga lah. Trik-triknya masuk UI walaupun dia masuk senam PT senam SNFP apaan sih? Nah. Gitu. Dia lewat jalur senam PTN. Jadi sebenarnya kalau Kak Lili itu banyak faktor lucknya sih, faktor keberuntungan. Tapi nggak apa lah, biar ada yang mendongkrak acara ini. Itu sering tahajud dah. Nah, Eta ya nak, ini adalah beberapa hal yang mungkin kita harus persiapkan. Tadi kan acara nih, pengisi acara udah nih, oke. Ya kan? Ini udah oke. Nah, ini Farel nih sama Afifa nanti yang agak berat. Kamu bikin poster acara. Poster. Nah, posternya tuh kayak kurang lebih kayak gini loh. Nih, Coba. nih kayak gini. Ini contohnya kurang lebih kayak gini. Jadi mungkin nanti ada logo SMA Pro di atasnya ya. Di sini pojok nanti ada foto-foto pemateri nih di sini. Kayak gitu. Oh, Ya kamu Mana kan sih, Bun? desain. Emang nggak kelihatan? belum kelihatan. Serius? Kayaknya sinyal saya jelek deh. Ih, parah Nggak banget. tahu. Terus saya kirim Yang lain deh. kelihatan nggak? Iya, kirim ke grup Nggak. aja deh. Belum ada. Nggak kelihatan. Ini belum ada kan? Nggak ada apa-apa, Bun. Parah banget. Parah banget. Nah, kelihatan nggak? Oh iya udah. Nah, kayak gini. Jadi Ini kurang poster lebih- tahun lalu. Bukan, ini mah poster webinar dari mana tahu. Webinar. Ini webinar, Webinar itu. ini webinar dari mana Kirain tahu. sih Saya jadi nyontoh. Jadi nanti kurang lebih seperti inilah mau layoutnya Iya. kayak gimana nanti sesuaikan. Yang penting ada nanti ada foto Kak Lili, ada foto ya pokoknya pemateri lah. Gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Gitu. Terus Oke. tadi mana lagi sih? Oh iya, nggak belum bisa screen. Nih, jadi Farel Nanti pemateri, kenapa? nanti pematerinya Pak nampilin CV juga nggak, Bun? Iya, nanti kan kita Nggak masih usah. punya. Boleh. Iya dong.
Nanti kita punya moderator, Neng. Nanti ada MC. Kalau dalam webinar itu ada MC, ada moderator. Iya. Jadi MC biasa di webinar gitu. MC itu yang membuka acara, tapi ketika dia sudah masuk ke pemateri, kasih ke moderator. Nanti biar moderator yang membacakan CV-CV dari setiap pemateri sebelum mereka itu presentasi. Itu nanti bikin nih sekretaris, Intan, undangan untuk alumni, untuk siswanya juga. Dah habis, bentar lagi. Nah, untuk guru nanti guru kita undang juga formalitas, ya, biar lebih kece. Nah, ini yang saya pengen bikin nih, sertifikat untuk alumni dan siswa yang ikut. Jadi kalau alumni itu mungkin kayak semacam terima kasih lah, ucapan terima kasih, mereka sudah berbagi pengalaman, udah berbicara di acara kita. Nah, siswa pun nanti kita buatkan sertifikat. Gitu, biar menarik aja. Gitu. Nanti kamu ngedesain. Nah, contohnya itu sertifikatnya kayak gini nih. Ini sih contoh doang ya. Kayak webinar. Iyalah, kita bikin. Nah, ini sertifikat saya. Waktu ikut webinar. Wih, keren. Iya, nanti pokoknya ada tanda tangan Pak Dedi, ada tanda tangan Rifki sebagai ketua panitia. Orangnya nggak ada. Gitu. Itu aja sih. Auto kemana nih? Ya, Ella ini udah mau mati bentar lagi. Udahan dulu ya, ini mati bentar lagi, ntar masuk lagi. Kayaknya belum kelar kita ngobrol. Masih 8 menit, Bun. Di saya udah 39, kan hitungannya jam, running time 8 menit ya? Oh iya benar ya? Iya. Kok ini 39 sih di waktu ini? Mana sih ini? Ya udahlah lanjut. Sampai dia mati Yaudah, sendiri tunggu mati ya. aja, Bun. Ya udah. Terus ini tadi apa lagi sih yang saya mau omongin, Teh? Nih, nah susunan acara kita harus bikin, terus koordinator acara itu nanti di susunan acara nanti kita mau ada hadiah atau enggak nih, apa namanya, untuk kita masih ada, saya tadi bongkar itu kita masih ada binder 1, terus buku notebook 1 buku buat catatan buku kecil gitu, sama bingkai foto, sama ada tip X itu ada 4, kita bisa bikin 2, jadi 2 lah gitu. Jadi ada sekitar 5 hadiah buat nanti pembaca, buat nanti penanya terbaik gitu. Yang berani nanya gitu ya? Ya, yang berani nanya dan yang pertanyaannya terbaik lah gitu menurut kita. Oh, oke. Gitu. Nanti kita mungkin bisa batasin untuk penanya berapa orang nih. Misalkan sesi 1 atau misalkan mungkin nggak usah pakai sesi, kita buka 5 penanya gitu, atau mungkin nanti sesi pertama ada 5 penanya, sesi kedua 3 penanya, terserah sih, kita sesuaikan aja nanti itu. Nah, ini menentukan koordinator acara. Nanti kita bikin koordinatornya, misalkan yang menghubungi alumni, yang mendampingi alumni nih, kamu jangan sampai lepas kontak dari dia. Jadi mereka tuh jangan sampai lepas kontak. Karena nanti Aji mendampingi Kak Labian, ya kamu kontakin Kak Labian terus sampai benar-benar beliau masuk ke dalam webinar gitu. Jadi jangan sampai lepas kontak lah dari beliau. Nanti kita akan bagi-bagi tugas. Ya, gitu. Penanggung jawab gitu ya. Penanggung jawab. Jadi ya ingat menghubungi beliau dari awal, memberitahukan ke siap nggak untuk gini-gini dan segala macam gitu. Itu yes. Yes. Coba sebelum kita tentuin acara selanjutnya, ada yang mau tanya atau ada yang mau ngasih masukan, ide? Gak apa-apa, ini kan kita lagi rapat nih, jadi kamu kalau punya ide apa dan segala macam, ungkapin aja. Kita fleksibel aja kok, orang kita belum ngajuin proposal. Apa ya? Sumpah, review. Itu Bun, berarti nanti saya sama Afifah tinggal bikin poster sama desain sertifikat aja. Sama desain sertifikatnya berarti 2 ya, untuk alumni 1 sama untuk siswa 1. Sama siswa. Kalau alumni itu mungkin kayak ini loh, ucapan terima kasih gitu, sebagai pembicara di acara CGTA 2021 gitu. Nanti mau ya Bun contoh sertifikatnya. Oke, banyak tenang aja. Nanti kita kasih itu secara online aja via email gitu. Nah, biasanya kan webinar Berarti bukan sertifikat fisik gitu. Bukan lah, masih zaman sertifikat fisik.
Bun, online. Wait, itu nanti kita beri sertifikatnya buat yang ikut aja kan? iya, Jadi kayak ada absennya nggak? iya, Ada nanti absen kan, buat sertifikat. iya, kalau webinar kan gini, kalau ikut webinar itu Iya. nanti harus ikut sampai akhir kan. Nah, di akhir Iya, itu sampai dapat absen. dia harus ada, nanti kita akan kasih link di Zoom-nya, di chat Zoom-nya kita akan kasih link, nanti mereka suruh ngisi. Itu suruh ngisi ya, yang ngisi itu yang istilahnya nanti Dapat kita sertifikat. kirimin ke email, dan dia harus tulis emailnya dengan benar, karena kalau misalkan salah ya. Kenapa? Yang buat di pertengahan itu dong Bun, nggak dapet dong. Maksudnya? Enggak. Kalau berhenti di pertengahan. Nggak bisa, kan kalau saya webinar gitu, makanya kamu ikut webinar deh, pasti peraturannya yang mendapatkan sertifikat akhir. itu sampai akhir, mengikuti webinar, terserah sih kalau misalkan saya juga kadang-kadang gini, ikut webinar, awal masuk, ntar saya keluar, terus ntar masuk lagi pas di ujung, itu terserah mereka Sama sih. banget, Bun. Sama kan, itu kan strategi, tapi kan ambil ilmunya, emang iya, kadang saya gitu, kadang ikut webinar nih, masuk, ntar saya kemana gitu, ntar pas akhir baru saya balik lagi. Kan Kadang suka gitu. kuota Zoom-nya kan ada, dia biarin aja orang kita kuota Zoom gratis kok gitu. Kadang saya juga suka gitu, ikut webinar nyalain, yang penting kan kita tetap ada di Zoom-nya kan, kita mau kemana Iya, benar-benar. gitu kan ya, saya tinggal mandi gitu Asal kan masih ya. aktif. Yang penting masih aktif, kan pas udah ngisi presensi keluar gitu. Iya, bener banget. Iya, yang penting kan sertifikat kan. Gitu sih kalau saya mah. Gitu. Oke, kita Iya, ini kadang. sebentar kita matiin dulu ya. Sambil nanti habis ini kita bikin susunan acara, masih punya waktu kan pada? Masih, Bun. Ya udah, nanti kita habis ini susunan acaranya kita tentuin sama pembagian tugasnya. Ya, nanti masuk lagi ya. Oke. Oke, Bun.